Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah semuanya sehat. Nah, sekarang Ibu minta anak-anak sekalian periksa kerapian pakaian kalian. Sudah rapi belum? Sudah. Nah, sekarang periksa di bawah meja kalian. Kalau ada sampah, tolong dipungut ya, terus dibuang di kotak sampah. Baiklah anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, doa akan Ibu pimpin ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Di sini ada yang tahu nggak kenapa kita sebelum belajar itu harus berdoa? Biar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan baik dan bermanfaat untuk kita ke depannya. Juga berdoa bisa menunjukkan rasa syukur kita kepada Tuhan karena diberi kesempatan untuk belajar. Sekarang Ibu periksa ya kehadirannya. Siti, Yuda, Riki, Lala. Oke, semuanya sudah hadir. Oke, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Nah, lagu yang kita akan nyanyikan itu yaitu lagu Garuda Pancasila yang akan dipimpin sama Ibu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke anak-anak, di sini Ibu ada teks literasi. Nah, kalian baca ya. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang karya patung imajinatif dan mengenal kosakata tentang lingkungan tidak sehat. Nah, karya patung imajinatif itu bisa juga disebut dengan karya 3 dimensi. Nah, karya 3 dimensi ini bisa dirasakan teksturnya, bentuknya, misalnya pena. Nah, ini bisa disebut dengan karya patung imajinatif atau karya 3 dimensi. Kita bisa merasakan tekstur dari si pena ini dan juga kita bisa melihat warna apa ini dan juga kita bisa meraba bentuknya bagaimana. Nah, itu merupakan karya 3 dimensi. Contoh lain dari karya 3 dimensi misalnya ada lampu, terus ada buku. Nah, kita bisa dapatkan merasakan tekstur dari buku ini. Nah, ada lagi misalnya sepatu. Nah, itu merupakan contoh dari karya 3 dimensi. Supaya kita tetap semangat, kita tepuk PPK dulu ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke, semuanya sudah semangat untuk belajar. Baiklah anak-anak, sekarang Ibu mau kalian perhatikan gambar di samping. Gambar apa itu anak-anak? Ya, gambar kendaraan. Nah, kendaraan di samping itu bisa kita buat menjadi karya patung imajinatif. Nah, bahan yang kita gunakan untuk membuat karya patung imajinatif adalah bahan yang lunak. Misalnya tanah liat. Nah, tanah liat kita bisa bentuk menjadi karya patung imajinatif yang kita inginkan. Ada lagi plastisin. Nah, plastisin ini bisa kita gunakan untuk membuat karya patung imajinatif. Sudah jelas anak-anak? Oke, baiklah. Di sini Ibu akan bagi kalian menjadi 2 kelompok. Siti sama Yuda, Lala sama Riki. Nah, Ibu ada LKPD untuk kalian. Tolong kalian baca dulu ya. Sekarang, anak-anak berdiskusi dengan teman sekelompoknya mengerjakan tugas yang sudah Ibu berikan. Kerjakan dengan teliti dan serius ya anak-anak. Anak-anak, itu di lembar kerjanya di bawah ada petunjukan untuk membuat karya patung imajinatif dengan plastisin. Baiklah, kita akan lakukan petunjuk tersebut secara bersama-sama. Kita lihat dulu alat dan bahannya.
Alat dan bahan yang kita butuhkan yaitu yang pertama pisau cutter. Nah, di sini Ibu minta anak-anak sekalian menggunakan pisau cutternya dengan hati-hati ya. Jika tidak ada pisau cutter, bisa kita menggunakan dengan penggaris. Nah, selanjutnya yang kedua, alat dan bahan yang kita butuhkan adalah plastisin. Nah, semuanya sudah punya kan? Selanjutnya, gambar model yang kita inginkan. Nah, anak-anak ingin bikin kendaraan seperti apa? Mobil, motor. Oke, selanjutnya kita akan ikuti langkah-langkahnya, yaitu yang pertama, siapkan gambar model yang ingin dibentuk terlebih dahulu. Sudah kan tadi Ibu suruh? Nah, misalnya gambar mobil, sepeda motor, kereta api, atau pesawat, atau gambar yang lainnya. Oke, selanjutnya langkah yang kedua, potong plastisin sesuai dengan gambar dan ukuran yang diinginkan. Misalnya, ini Ibu potong ya. Ibu mau kecil saja. Selanjutnya langkah yang ketiga, bentuklah plastisin sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Nah, misalnya Ricky, kamu mau bentuk motor kan? Nah, bentuk plastisinnya seperti motor, seperti gambar yang Ibu tunjukkan tadi. Selanjutnya, langkah yang keempat, haluskan dan ratakan dengan baik sesuai model yang sebenarnya. Selanjutnya, langkah yang terakhir, hasil pekerjaan kalian siap untuk dipajang. Nah, coba Ibu bikin mobilnya kecil. Baiklah, semuanya sudah menunjukkan kepada teman-temannya karya yang kalian bikin. Nah, tadi Ibu menjelaskan apa tentang karya patung imajinatif atau karya 3 dimensi? Nah, karya yang bisa diraba teksturnya, bisa dilihat warnanya, bisa dirasakan. Nah, bentuk-bentuknya. Kalian sudah mengerti kan tentang karya patung imajinatif? Sudah mengerti anak-anak? Baiklah anak-anak, semuanya sudah menunjukkan karyanya kepada teman-teman. Nah, sekarang kumpulkan LKPD yang Ibu bagikan tadi. Oke, baiklah anak-anak, kita sudah bikin karya patung imajinatif. Nah, anak-anak tahu nggak sih kalau misal kendaraan itu bisa menyebabkan polusi udara? Nah, polusi udara itu merupakan contoh lingkungan yang tidak sehat. Jadi, Ibu ada LKPD yang kedua. Nah, kalian pegang dulu ya. Oke, baiklah anak-anak, semuanya sudah dapatkan LKPD-nya? Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenal kosakata tentang lingkungan tidak sehat. Baiklah anak-anak, kita ketahui dulu lingkungan tidak sehat itu seperti apa. Misalnya, udara yang kotor. Nah, udara yang kotor itu bisa mengganggu kesehatan kita. Misalnya polusi udara. Nah, asap-asapnya bisa menyebabkan mata kita pedih. Terus pernapasan kita menjadi sesak. Nah, itu merupakan contoh lingkungan tidak sehat. Contoh yang selanjutnya itu ada sungai yang tercemar. Nah, sungai yang tercemar itu merupakan contoh lingkungan tidak sehat. Sungai yang tercemar atau penuh dengan sampah itu bisa mengakibatkan ikan-ikan yang ada di sungai itu bisa mati. Nah, dan juga air yang tercemar itu bisa menimbulkan beberapa penyakit, misalnya ada penyakit kulit dan penyakit diare. Nah, jika anak-anak pernah mandi di sungai yang tercemar, maka kulit kita akan gatal. Itulah menimbulkan penyakit kulit. Dan juga misalnya ibu kalian menggunakan air yang di sungai itu untuk memasak. Nah, bisa menyebabkan penyakit diare. Sudah mengerti kan anak-anak seperti apa lingkungan tidak sehat itu? Nah, selanjutnya tolong kalian baca dengan teliti teks yang ada di LKPD yang sudah Ibu bagikan. Itu tentang asap menyebabkan polusi udara. Nah, tolong kalian baca ya anak-anak. Sudah kalian baca teks yang Ibu suruh tadi, kalian kerjakan tugas yang ada di bawahnya. Oke anak-anak, sudah dikerjakan semua? Nah, sekarang
Ibu beri waktu anak-anak sekalian untuk baca jawaban yang telah kalian jawab. Selanjutnya kita akan menerapkan talking stick. Nah, talking stick ini menggunakan sebuah tongkat. Nah, tongkat ini digilir kepada anak-anak sesuai dengan lagu yang akan ibu nyalakan. Jika stick ini berhenti pada anak-anak, nah anak-anak harus menjawab pertanyaan yang ibu beri. Nah, pertanyaan yang ibu beri itu tentang jawaban yang kalian kerjakan tadi. Sudah siap semuanya? Baiklah, kita mulai. Oke, sticknya berhenti pada Lala. Nah, sekarang Lala jawab pertanyaan yang ibu beri ya. Pertanyaannya, menurut Lala, penyakit apa yang bisa timbul akibat dari polusi udara? Oke, benar jawaban Lala. Nah, kita lanjut lagi lagunya ya. Satu pertanyaan lagi. Nah, sticknya berhenti pada Siti. Sekarang Siti ibu kasih pertanyaan ya. Pertanyaannya, polusi udara itu berasal dari... Oke, jawaban Siti benar. Sekarang kita beri tepuk tangan untuk teman-teman yang sudah benar menjawab pertanyaan dari ibu. Baiklah anak-anak, dari pembelajaran yang telah kita lakukan hari ini, kita sudah mengetahui apa itu karya patung imajinatif, dan kita sudah mengenal kosakata tentang lingkungan tidak sehat. Itulah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan tolong kalian di rumah pelajari lagi pelajaran yang sudah kita lakukan hari ini. Sebelum pulang, ibu minta anak-anak periksa di bawah mejanya ada sampah atau tidak. Nah, jika ada, tolong diambil. Nanti kalau udah keluar, buang di kotak sampah. Agar anak-anak tetap ceria dan semangat, ibu minta anak-anak untuk salam 4. Nah, salam 4-nya akan ibu pimpin ya. Salam 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 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
ya. 12 12 12 12 11 Yes. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu akan pimpin doa untuk menutup pembelajaran hari ini. Berdoa mulai. Doa selesai. Ibu tutup pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.